Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Ibu harap adik-adik sehat selalu dan tetap semangat ya. Adik-adik, materi kita hari ini adalah perilaku terpuji. Adik-adik, perilaku terpuji di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sikap percaya diri. Yang kedua, sikap mandiri. Dan yang ketiga, sikap bertanggung jawab. Selanjutnya, sikap percaya diri. Adik-adik, percaya diri di sini adalah percaya akan kemampuan diri sendiri. Percaya diri ini juga termasuk akhlak yang mulia. Jadi, anak yang percaya diri akan memiliki perasaan yang mantap pada dirinya. Baik itu percaya diri ketika mengerjakan tugas atau ujian, percaya diri ketika maju di depan kelas, sebagaimana dalam surah At-Tin ayat keempat yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ciri-ciri orang percaya diri. Yang pertama, yakin dan mampu dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, berpendirian yang teguh. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh. Yang keempat, yakin dalam bertindak. Yang kelima, selalu siap dalam menerima tanggung jawab. Cara menumbuhkan sikap percaya diri. Yang pertama, berdoa sebelum memulai tugas. Yang kedua, berpikiran yang positif. Yang ketiga, sering membaca dan belajar. Yang keempat, selalu bersyukur berbagai hal. Hikmah percaya diri. Yang pertama, berjiwa mandiri. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, berani atau tangguh. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Akibat orang yang tidak percaya diri. Yang pertama, bergantung pada orang lain. Yang kedua, berpikir sempit dan negatif. Yang ketiga, merasa rendah diri atau putus asa. Yang keempat, menyia-nyiakan kesempatan. Selanjutnya, sikap mandiri. Adik-adik, sikap mandiri di sini adalah sikap yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Adik-adik, sikap mandiri di sini seperti contohnya makan sendiri, cuci baju dengan sendiri, dan menyiapkan buku pelajaran dengan sendirinya. Ciri-ciri orang yang mandiri. Yang pertama, berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, berpendirian yang teguh. Yang ketiga, mudah menentukan sikap. Yang keempat, berusaha dengan gigih. Yang kelima, mampu mengurus dirinya sendiri. Dan yang keenam, mengerjakan sesuatu tanpa ada perintah. Cara menumbuhkan sikap mandiri. Yang pertama, belajar menerima tanggung jawab. Yang kedua, sering membantu pekerjaan orang lain. Yang ketiga, berusaha dalam melakukan pekerjaan tanpa orang lain. Yang keempat,
memanfaatkan setiap ada kesempatan atau peluang. Hikmah anak yang mandiri. Yang pertama, terbiasa berpikir dengan kritis. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, tangguh dalam menghadapi kehidupan atau tantangan. Akibat anak yang tidak mandiri. Yang pertama, malas dalam berpikir. Yang kedua, rasa percaya diri yang rendah. Yang ketiga, tidak teguh pendirian. Yang keempat, malas atau pasif. Yang kelima, tidak tuntas dalam bertugas. Yang keenam, pergaulannya terbatas. Selanjutnya, sikap tanggung jawab. Adik-adik, tanggung jawab di sini adalah melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan bersedia menerima akibat dari perbuatan diri sendiri. Adik-adik, tanggung jawab di sini banyak sekali macamnya, seperti tanggung jawab kepada Allah, yaitu melakukan ibadah. Tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu mengerjakan tugas dengan sendirinya. Tanggung jawab kepada orang tua, yaitu menghormati orang tua. Dan tanggung jawab kepada lingkungan, yaitu melestarikan lingkungan. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, menerima masukan demi kebaikan. Yang ketiga, siap menerima akibat. Yang keempat, mendengarkan saat dinasehati. Yang kelima, tuntas dalam menjalankan tugas. Yang keenam, mau menerima sanksi apabila berbuat kesalahan. Cara menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang pertama, berusaha mengetahui tugas dan kewajiban. Yang kedua, mengetahui kesalahan diri sendiri. Yang ketiga, biasa mendisiplinkan diri sendiri. Dan yang keempat, belajar menghadapi kesulitan. Hikmah anak yang bertanggung jawab. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, selalu senang dan bahagia. Yang keempat, mampu bersikap optimis. Yang kelima, disiplin dan pemberani. Dan yang keenam, sukses menjalani hidup di dunia dan akhirat. Akibat anak yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, tidak dapat dipercaya. Yang kedua, tugas-tugas terbengkalai. Yang ketiga, hati merasa tidak senang. Yang keempat, menjadi anak yang pemalas. Yang kelima, menjadi anak yang pesimis. Dan yang keenam, mudah frustasi. Adik-adik, Ibu di sini punya sebuah tayangan video tentang kisah teladan dari Rasulullah. Adik-adik, tolong disimak baik-baik ya. Seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah," seru pengemis itu dari depan rumah Nabi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah ya Rasulullah, kata si pengemis dengan mengiba. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia bercerita kepada istrinya, Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar, kata istrinya. Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi, kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi. Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi ya Rasul. Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati Nabi berkata, terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Terima kasih wahai Rasulullah, kata si pengemis dengan girang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. Wahai Rasulullah, kasihanilah kami, kata si pengemis. Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul, timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang Nabi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu, kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang. Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu. Terang Rasulullah SAW. Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Moral cerita, adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang mandiri.
Jadi, adik-adik, Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang meminta-minta. Akan tetapi, Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang mandiri, baik itu dalam bekerja ataupun hal lain.